Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Iya, Bu. Tapi kok lemes-lemes suaranya gitu gimana? Mungkin pengaruh puasa nih, Pak. Jadi Hangat. karena ya kita ke sekolah agak pagian tadi ini kan jam 7 sudah masuk kelas ini, Pak. Oh, memang begitulah itu tugas dan tanggung jawab kita ya kita harus laksanakan jam berapapun itu, Pak. Iya. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin itu kita akan melakukan apa namanya pertemuan pengamatan untuk melaksanakan coaching dengan Bapak. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia hari ini sesuai dengan janji? Eh, bersedia, Pak? Siap, Pak? Oke, kalau begitu. Kemudian ini kompetensi apa yang bisa saya bantu untuk dikembangkan, Pak? Terkait dengan kompetensi di dalam coaching eh, yang saya agak kurang lah nih, Pak. Ini terutama dalam membuat pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Iya, pertanyaannya berbobot. Berbobot. Terus indikator yang untuk pertanyaan berbobot. Eh, yang pertama di sini yang sering saya kekurangan di dalam membuat pertanyaan berbobot itu, ya itu pertanyaannya lahir dari mendengarkan, Pak. Yang pertama. Jadi saat mencari kata kunci, eh, kata kunci ketika saya menanyakan kembali pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Dari kata kunci ya. Jadi dari mendengarkan itu mencari kata kuncinya gitu ya. Ya. Nah, apalagi indikator yang Yang kedua. kedua, eh, membentuk pertanyaan terbuka, Pak. Hmm, Bentuk-bentuknya, Pak. hmm. Jadi kebiasaan saya kan hanya bertanya bilang apa saja, tidak tidak saya kembangkan lagi ke pertanyaan yang lainnya, Pak. Berarti pertanyaan tertutup aja selama ini Pak Yuni. Iya, Pak. Sering ke apa istilahnya? Kelolosan, Pak. Nambah Hmm. kalimat jadi kata apakah itu sering muncul. Nah, kira-kira kemampuan eh, coaching selama ini gimana Pak? Nah, lagi satu, Pak, yang jadi kekurangan saya juga di dalam Oh ya ya, ya. ya. Yang kedua, anu, Pak. Tiga, tiga. Yang ketiga ya, Ya, menggali potensi coach itu menggali sehingga ya. dia bisa 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 ketemu lah apa yang menjadi persoalannya itu. Oke, Ya. luar biasa. Baik Pak Jun, kira-kira selama ini menurut apa namanya keyakinan Pak Jun berapa persen kemampuannya dalam laksanakan coaching? Sekitar 70-80, Pak. 70-80% kemampuan dalam melakukan coaching terhadap siswa maupun rekan sejawat. 70 sampai dengan 80%. Ini standar yang kita pakai untuk selanjutnya apa yang menjadi alasan Pak Jun sehingga yakin bahwa itu Pak Jun memiliki kemampuan 70-80. Karena ini, Pak, kan ada, dalam kompetensi pertanyaan berbobot itu kan ada tiga poin-poin yang belum 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 bisa tergali, kayak bagaimana membuat pertanyaan, bagaimana mencari kata kunci, yang kedua bagaimana membuat pertanyaan terbuka, yang ketiga bagaimana menggalinya. Jadi ketika tidak berurutan kan tidak bisa. Tujuan kita coaching itu kan coachingnya itu bisa menemukan solusinya sendiri. Itu yang agak sering melenceng, dan seorang coach yang ingin langsung ngasih saran gitu, Pak.
Gitu. Ini yang sering Nah, muncul. baik, Pak Jun. Setelah mengadakan pagi ini, kira-kira bagaimana peningkatan yang akan Bapak harapkan? Setelah melakukan coaching ini, harapan saya Pak bisa dalam melakukan coaching berikutnya minimal persentasenya yang dulu 70 menjadi 70 sampai 80 ya bisa menjadi ya, 90 sampai 100. 90 Eh, ya, sampai. Wah, capaian yang ukurannya ke situ Pak. Ya, luar biasa. ada peningkatan lah gitu Pak. Saya Oke. ingin ada peningkatan. Baik, Pak Jun, karena eh, ini sudah kita apa namanya, melakukan kegiatan apa namanya, supervisi, maka apakah coachnya sudah hadir, Pak? Oh iya, kebetulan kemarin sudah janjian lewat WhatsApp Pak. Kebetulan ibu gurunya guru bahasa Inggris, masuknya 4 kali seminggu. Nah kebetulan hari ini hari Rabu, jamnya beliau ada di kelas di kelas 11, dan jam terakhir katanya. Dan beliau siap bisa membantu saya untuk melakukan coaching Pak. Oke, nanti selama melakukan coaching, silahkan cari tempat yang aman, nyaman, sehingga nanti apa namanya, proses coachingnya itu berjalan dengan baik, tidak ada gangguan gitu. Oke. Ya. Eh, Silahkan Pak Jud, kalau memang sudah siap, eh, silahkan melakukan coaching dengan teman sejawatnya. Silahkan Pak. Saya akan menilai ini Pak, dan saya merekam. Tidak usah canggung Pak, saya memang akan apa namanya, melakukan perekaman supaya saya dapat melihat lagi tayangan itu, bisa saya eh, evaluasi lagi, dan nanti hasil rekamannya juga Bapak akan saya berikan gitu. Silakan Pak, laksanakan kegiatan. Baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Khaironi Aziza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, selalu semangat, Pak. Alhamdulillah. Ibu selalu ceria ini. Masih pagi ya, kita semangat. Baik Ya, Bu, jadi kemarin kan Bu kita sudah janjian nih, kita ketemu eh, di sekolah. Kebetulan Ibu kan ada jam bahasa Inggrisnya di kelas 10 10. kalau tidak salah. Ya, kelas 10 di jam terakhir Bu ya. Iya benar, Nah, Pak. ada luang katanya. Baik Bu, bisa kita saya eh, ambil waktunya 15 menit Bu, kita diskusi Bisa, Pak, sedikit. bisa. Kita kan sudah janjian dari kemarin, Pak ya. Sebenarnya nih Terima saya kasih nih Mas. yang mau konsultasi ke Bapak nih. Oh iya, baik. Kebetulan kan Ibu dari kemarin nanya terus ke Bapak Guru Mas Huri, katanya Ibu nyari saya gitu. Nah, terkait Iya, tentang apa nih, Bu? ini Pak, sekarang ini kan sekolah di sekolah kan sudah eh, penerapan kurikulum merdeka nih Pak. Di mana penerapan kurikulum merdeka ini kita dituntut ada banyak sekali yang harus kita lakukan nih terkait dengan merdeka itu, dan Bapak Kepala Sekolah kan Pak nih sudah menyarankan kita untuk menerapkan pembelajaran, salah satu penerapan kurikulum merdeka itu adalah melakukan pembelajaran diferensiasi nih di kelas Pak. Tapi saya masih bingung. Oh iya, Bu. Kira-kira
pembelajaran diferensiasi yang Ibu bingung yang mana, Bu? Yang apakah dalam penerapan kurikulum merdekanya atau dalam proses pembelajarannya, Bu? Sebenarnya dua-duanya, Pak. Terutama nih dalam proses pembelajarannya nih, saya pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, penerapannya kayak gimana, itu yang belum saya bisa lakukan sepenuhnya di kelas, Pak. Makanya saya rada-rada jadi ragu harus melakukan pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Hmm. Apakah apa Ibu punya referensi tentang pembelajaran diferensiasi itu, Bu? Ada sih Pak, saya ada beberapa referensi. Pertama, referensinya itu kan saya udah browsing kemarin di internet, saya udah browsing, kemudian saya juga belajar dari YouTube. Kemudian kan ada juga aplikasi Kurikulum Merdeka ya yang sudah memang ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu juga sudah mulai saya baca-baca sih Pak, untuk mencari gambaran seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Baik, Bu. Eh, dari pembelajaran berdiferensiasi itu kan Ibu udah brosur nih aplikasinya. Apa nama aplikasi yang Ibu brosur itu di internet itu, Bu? Kalau yang dari kementerian itu Kurikulum Merdeka sih namanya, itu langsung terinstall sebagai aplikasi di HP, Pak. Terus kalau yang di internet ada banyak sekali sih Pak, mulai dari blog-blog yang ditulis, artikel yang ditulis dan diupload di blog para eh, CGP, para guru penggerak, kemudian praktisi mengajar, dan lain sebagainya. Itu yang udah saya baca-baca sih Pak. Di YouTube-YouTube pun juga banyak saya pelajari yang memang sudah di-share oleh para ahli yang memang sudah sering mengisi workshop terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan juga kurikulum merdeka itu. Oh iya. Benar, terkait dengan penerapan kurikulum merdeka, eh, spesifikasinya tentang apa saja, Bu, yang dipelajari di sana? Di sana kan saya fokus nih ke pembelajaran berdiferensiasi nih Pak ya. Di sana kan ada katanya ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, sama ada diferensiasi produk, Pak. Ya, tiga Hmm, itu sih. baik, Bu. Kalau di dalam pembelajaran diferensiasi kan ada 3 tahapannya, Bu ya. Tadi Ibu bilang ada konten, proses, dan produk. Nah, kalau konten itu seperti apa, Bu? Anunya, isinya kira-kira di situ Kalau menurut saya, pembelajarannya. konten, diferensiasi konten ini kalau menurut saya mungkin variasi dari isi materi pelajarannya. Mungkin Pak, misalkan saya mau belajar tentang naratif teks. Jadi naratif teksnya itu harus saya diferensiasikan. Misalkan saya ngambilnya mungkin terkait cerita rakyat di sini tentang Princess Mandalika atau mungkin Dewi Anjani, mungkin seperti itu Pak kalau yang dari kontennya. Gitu ya Pak ya. Terkait konten lagi, Bu, Mm-mm. kan bisa bisa ngambil di di sumber lain, Bu ya. Iya, Tidak terfokus pada yang ada di eh, buku kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. iya. Jadi bisa dari mana saja Pak. Yang penting Iya, materinya tidak jauh dari capaian pembelajaran yang ingin dicapai saat ini. capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran masing-masing eh, bab itu sama enggak atau beda, Bu, yang diinginkan?
Beda sih Pak, tergantung beda-beda dia Pak. Jadi nanti kalau pelajaran eh, tapi pada dasarnya sama sih, eh, sama-sama dituntut untuk anak-anak itu bisa berkomunikasi, bisa menulis, bisa membaca, dan menulis, membaca, menulis, membaca, speaking, sama mendengarkan. Seperti itu. Baik. Ini Bu, terkait yang kedua dalam proses pembelajaran diferensiasi, proses Bu. Ya. Apa jenis proses pembelajaran dalam diferensiasi itu Bu yang ada gitu? Menurut Ibu itu ada seperti apa dia Bu? Kalau menurut saya dari prosesnya mungkin treatment kita ya yang memberikan anak-anak di kelas. Mungkin nanti sebelum kita masuki pembelajaran di kelas, kita sudah melakukan asesmen diagnostik dan non-diagnostik. Dan dari asesmen non-diagnostik itu kita mengetahui gaya belajar dari anak-anak itu. Jadi kalau menurut saya mungkin di prosesnya itu tidak boleh disamakan antara mungkin anak yang memang eh, senang bermain atau tidak bisa diem gitu dengan anak-anak yang memang fokus ketika belajar membaca teks. Mungkin nanti di sana di prosesnya itu saya harus lebih banyak menggali lagi ya. Ada yang mungkin saya berikan video, ada yang audio visual, ada yang berupa teks dan permainan mungkin seperti itu, Pak. Baik Bu. Dalam menggali dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu kan banyak jenisnya, yang bilang Ibu tadi ada video, audio, dan permainan. Kira-kira kalau di permainan itu seperti apa jenisnya Bu yang Ibu lakukan gitu? Kalau yang saya ingin coba nanti mungkin bola salju ya, permainan bola salju ya. Artinya siapa yang terkena lemparan itu nanti mungkin dia bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKS-nya mungkin seperti itu. Oh iya, Bu. Baik Bu. Lanjut Bu ya untuk pembelajaran diferensiasi pada produk nih Bu. Jadi kan Mm-mm. prosesnya ada konten, langkahnya ada konten, proses, dan produk. Selama pembelajaran berdiferensiasi, apa produk yang dihasilkan dalam proses kegiatan tersebut Bu? Kalau dulu sih Pak ya, kalau produknya itu saya selalu em, menyamakan semua. Berarti sekelas itu produknya itu harus sama. Tapi ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu nggak seperti itu, Pak. Ternyata produknya itu artinya tugas dalam hal ini ya. Anak yang memang suka video, dia boleh mengumpulkan tugasnya dalam bentuk video. Anak yang suka menulis, boleh dia mengumpulkannya dalam bentuk tulisan. Anak yang suka mungkin storytelling atau bercerita, dia mungkin bisa suka bercerita, dia mungkin bisa melakukannya, merekam video sendiri dan memberikannya ke saya. Kemudian anak yang memang suka berkreasi mungkin bisa dengan poster atau mungkin PowerPoint gitu, Pak. Oh iya, baik sekali Bu. Eh, Sekarang kita lanjut Bu terkait tadi kan udah Ibu penerapan kurikulum merdeka terus pelajaran berdiferensiasi. Ibu sudah tahu langkah-langkah dan pelaksanaannya. Sekarang kira-kira kapan penerapan pembelajaran diferensiasi ini Ibu bisa akan lakukan lagi, Bu? Ya, Kapan? kalau menurut saya ini kan persiapannya harus banyak. Mungkin saya bisa melakukannya 10 hari ke depan lah Pak mulainya karena saya harus banyak sekali administrasi yang harus siapkan. Kemudian terkait dengan eh, apa ya hal-hal pendukung yang bisa membantu saya nanti berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik, terkait dukungannya, Bu. Sehingga pembelajaran diferensiasi itu berjalan. Kira-kira siapa yang Ibu harapkan mendukung Ibu untuk kegiatan pembelajaran diferensiasi itu bisa diterapkan Baik. di sekolah? Tentu saja yang pertama saya minta dukungan dari kepala sekolah karena ini juga terkait dengan kesuksesan pembelajaran penerapan kurikulum merdeka di sekolah.
tentu nanti saya akan konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian dengan para praktisi mengajar di sekolah. Kebetulan ada beberapa memang di sini senior saya memang sudah alumni guru penggerak dan juga sekarang ada yang sedang menjalankan perannya sebagai pengajar praktik dan ada yang sudah lulus juga menjadi pengajar praktik tapi belum sebagai pengajar praktik aktif, artinya masih menunggu mungkin selesai dari angkatan 9 ini. Itu mungkin yang bisa nanti saya minta dukungan dengan saya sharing atau mungkin minta pencerahan seperti apa pembelajaran berdiferensiasi itu. Selain nanti juga dukungan dari rekan-rekan sejawat saya, para guru di sini yang memang sudah banyak berkecimpung dan pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ada lagi yang bisa membantu dalam penerapan pelajaran Tentu dalam diferensiasi? hal ini saya berharap saya juga disupport sama teman-teman CGP CGP ya, terutama Bapak di sini yang memang sekarang kan sedang sebagai CGP, Pak. Mungkin nanti Bapak bisa sharing lah ke saya gitu, apa sih sebenarnya pelajaran berdiferensiasi. Itu ya Pak ya, mohon bantuan Pak, nanti saya dikasih lah gitu pencerahan atau mungkin kisi seperti apa harusnya kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Baik, Bu. Kira-kira Ibu sudah dapat gambaran tidak dengan penerapan kurikulum Merdeka melalui pembelajaran berdiferensiasi? Setelah kita lama berbicara, hampir Iya, zaman, Bu. Pak. Saya sudah punya gambaran gitu dengan ngobrol dengan Bapak. Ternyata saya sebenarnya udah tahu sebenarnya, tapi saya masih bingung sendiri gitu. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu tidak sesulit apa yang saya bayangkan gitu. Ternyata kita bisa memanfaatkan uh, sumber daya yang memang ada di sekitar kita gitu. Jadi saya udah nggak bingung lagi gitu Pak sekarang. Oh iya. Baik, Bu. Sekarang Ibu sudah tahu kan, punya gambaran tentang penerapan pembelajaran kurikulum Merdeka dalam bentuk pelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa kesimpulannya, Bu, yang kita bisa simpulkan pada kegiatan kita pada coaching hari ini? Jadi kesimpulannya yang pertama pembelajaran berdiferensiasi itu kita bisa menerapkan salah satu dari 3 diferensiasi yang dituntut, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, sama diferensiasi produk. Jadi nggak harus tiga-tiganya, mungkin bisa salah satu, tapi alangkah lebih baiknya bisa diterapkan ketiga-tiganya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu tidak melulu tentang hal-hal yang sulit. Kita bisa juga memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita atau pembelajarannya lebih kontekstual. Mungkin tadi terkait dengan naratif teks, anak-anak bisa lebih familiar dengan cerita-cerita yang memang sudah ada di Nusa Tenggara Barat tersebut. Jadi kita nggak harus ngambil dari luar daerah gitu. Itu sih Pak Baik, Bu. kesimpulannya. Baik, Bu. Karena Bapak ada kegiatan lain di sekolah lain mengadakan kegiatan. Besok kita ketemu lagi, Bu ya. Iya Kalau ada Pak. tanyakan, silakan nanti bisa menghubungi saya lewat WA atau bisa lewat telepon, Bu. Iya. Baik, itu saja, Terima Bu. kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Sekian. Sama-sama Wassalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Junedi, luar biasa. Ya. Nah, setelah melakukan praktik coaching tadi, kira-kira bagaimana Bapak menilai diri sendiri dulu? Setelah melakukan tadi kegiatan coaching, jadi ada beberapa catatan kecil yang saya coba. Ternyata masih kaku saya bahwa tidak bisa membuat pertanyaan yang sebobot itu ini masih. Yang kedua, masih menggunakan kata, tadi saya kelolosan menggunakan kata apakah tadi satu Iya. kali tidak tadi. Jadi masih muncul itu, Pak. Yang kedua, kalau sudah agak bisa saya giring sehingga secara tidak langsung coach bisa mendapatkan gambaran
permasalahan yang dihadapinya, Pak. Iya, iya, Pak. Nah, dari hasil penilaian diri sendiri tadi itu kira-kira bagaimana hasil penilaian Bapak? Eh, Peningkatannya hampir ya hanya 10%, Pak. Dari perkiraan saya 70 sampai 80, naiknya hanya 10%. Targetnya tadi kan bisa 100, Pak. Cuma karena masih ini membuat pertanyaan terbukanya yang masih agak kaku, Pak. Baik, Bapak Mungkin Junaidi. Sekarang apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat terjadi proses coaching tadi? iya, Pak. Silahkan, Pak. Baik, Pak Junaidi. Jadi begini, setelah saya mengamati tadi pada saat Bapak melaksanakan praktek coaching, itu sudah sesuai dengan standar yang uh, kita rujuk. Kemudian ada beberapa indikator-indikator yang Bapak ajukan tadi sebagai pengembangan yang diharapkan, yaitu yang pertama adalah membuat pertanyaan, masih kesulitan dalam membuat pertanyaan yang lahir dari mendengarkan. Kemudian yang kedua tentang membentuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Kemudian tentang yang ketiga tentang menggali kompetensi emosional, ya, potensi emosional coaching. Nah, dari rangkaian kegiatan tadi itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pak Junedi. Ya. Yang pertama, masih ada kata-kata apakah, seperti yang Bapak tadi katakan itu. Apakah punya referensi? Nah, nanti dijawab oleh coach. Ini sifatnya kan pertanyaan yang tertutup, Mas Ege. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya membuat pertanyaan yang sifatnya terbuka nanti? Mungkin ada kalimat yang bisa Bapak pakai sehingga menjadi kalimat yang terbuka. Mungkin apa yang Ibu jadikan sebagai referensi? Nah, mungkin ya apa yang pakai menjadi referensi. Kemudian yang kedua, catatan saya tadi, apa aplikasi yang Ibu ambil dari internet. Nah, ini sifatnya juga hampir ke arah yang tertutup. Kalau bisa supaya lebih kita menggali lagi potensi daripada coaching, mungkin pertanyaannya bisa kita rubah dengan kalimat aplikasi apa saja yang Ibu kuasai. Nah kan, kita akan gali di situ. Aplikasi apa? Mungkin banyak aplikasi yang Ibu kuasai. Ya. Sehingga semua aplikasi yang ada di internet itu mungkin Ibu itu akan kuasai nanti ketika kita tanyakan seperti itu. Jadi ini dia kuasai. Kemudian selanjutnya adalah kalau saya lihat dulu tadi kan juga mau mencari kata kunci yang kita kembangkan. Nah, jarang sekali Bapak mendapatkan kalimat kunci di situ. Misalnya seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi, mungkin ketika dia menjelaskan bahwa ini, jadi kata kunci yang kita ambil dari kalimat yang Ibu katakan tadi, kan begitu kita bahasakan. Nah, belum kita temukan itu, Mas. Okay. Sehingga akan menjadi kalimat pertanyaan kata kunci itu. Gitu. Untuk selanjutnya. Kemudian Bapak juga tadi ada yang sering menyarankan. Ya, seharusnya bila perlu kita dapatkan dari pendengaran kita saja. Kita gali dari coach itu. Nah, tadi saya dengar menyarankan sebaiknya Ibu akan begitu. Jadi kalimat-kalimat itu tadi. Kemudian sama atau beda tadi kan pertanyaannya. Nanti dijawab sama Pak. Kan habis kita. Gitu ya. Jadi usahakan untuk membuat kalimat pertanyaan yang bisa
menggali lagi apa namanya Coach itu memberikan kita penjelasan lebih luas lagi. Ya, menurut Ibu perbedaan antara ini dengan ini apa saja? Itu kan bisa dijelaskan oleh Ibu itu nanti perbedaannya. Kalau kita mengatakan apa bedanya, apakah sama atau beda katanya Bapak, kan? Jadi sama Pak, kan habis itu bisa menjelaskan secara luas. Kemudian itu yang hasil catatan saya, sehingga nanti indikator-indikator ini bisa kita jadikan sebagai rujukan, gitu, Pak. Iya, Pak. Selanjutnya apa namanya, setelah kita mengamati tadi juga apa yang Bapak Junaidi sudah anggap baik daripada diskusi tadi. Ya, jadi yang saya lihat seperti apa yang saya lakukan tadi itu, hal yang baiknya adalah terbangun komunikasi dengan coach itu seperti membangun kemitraannya yang muncul. Jadi coach dengan terbuka menyampaikan gagasan-gagasannya, dan di mana juga coach bisa menemukan potensi dirinya sendiri terkait dengan persoalan yang dia hadapi. Ada 3 ya hal yang baik di situ yang didapatkan, ada kemitraan, ada kemitraan, kemudian menggali potensi diri dari coachnya. Kemudian apa yang bisa dikembangkan dari hasil diskusi Bapak dengan coach tadi? Yang bisa dikembangkan adalah lebih lagi saya ingin meningkatkan coaching berikutnya untuk lebih banyak belajar lagi, baik di rekan sejawat sesama CGV maupun lebih banyak membaca referensi-referensi terkait dengan coaching, Pak. Sehingga pemahaman saya tentang coaching itu lebih bagus, sehingga ketika melaksanakan coaching bisa lebih baik, Pak. Oke, Pak Jun, terima kasih atas apa namanya pelaksanaan kegiatan ini. Kira-kira nanti kapan kita bisa bertemu lagi untuk bisa melihat perkembangan yang terjadi? Kalau bisa 1 bulan lagi, Pak, kan saya harus belajar. Kalau waktunya mepet kan, kalau seminggu 2 minggu kan sedikit waktu untuk saya, sehingga untuk membaca referensi dan untuk latihan, sehingga saya ingin juga melihat nanti di referensi lain di YouTube contoh-contoh orang bagaimana melakukan coaching yang baik itu, Pak. Oke, Pak Jun, nanti kita bertemu lagi dalam kegiatan yang akan datang di bulan depan, Pak Jun, ya. Iya, Pak. Sehingga nanti kita bisa melihat perkembangan dari hasil evaluasi kita sekarang ini. Kemudian kita ini nanti kita evaluasi sehingga apakah ada perkembangan, gitu ya. Baik Pak Jun, terima kasih atas kegiatan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang keliru, kata-kata saya yang salah, dan perbuatan saya yang kurang menyenangkan. Saya mohon maaf. Demikian Pak Jun. Iya, Pak. Terima kasih Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.